Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Nurjana dari kelas 3 PBSE dengan NIM 2414201444. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah bukan sekedar terletak pada label namanya, melainkan pada akar filosofi hukum, mekanisme pengambilan keuntungan, dan perlakuan terhadap barang jaminan. Secara legalitas, pegadaian konvensional berpijak pada hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga. Di sisi lain, pegadaian syariah beroperasi di bawah payung hukum Islam yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), di mana seluruh transaksinya harus bebas dari unsur riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan masyir yaitu judi. Perbedaan paling teknis dalam mencolok terlihat pada cara dua lembaga ini menghitung biaya pinjaman. Pada pegadaian konvensional, nasabah dikenakan biaya disebut dengan sewa modal atau bunga. Persentase bunga ini dihitung langsung dari besarnya jumlah uang yang dipinjam oleh nasabah. Jadi, semakin besar pinjaman Anda, semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Sebaliknya, dalam pegadaian syariah tidak ada sistem bunga. Keuntungan lembaga diambil melalui biaya mu'nah atau biaya pemeliharaan. Uniknya, biaya mu'nah ini tidak dihitung dari jumlah uang yang Anda pinjam, melainkan dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan. Secara prinsip, Anda dianggap menyewa tempat penyimpanan dan membayar jasa penjagaan atas barang yang Anda titipkan sebagai jaminan. Selanjutnya itu ada aspek akad atau perjanjian juga menjadi pembeda yang sangat krusial. Dalam sistem konvensional, akad yang terjadi hanyalah pinjam-meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Namun kalau di sistem syariah itu terdapat perpaduan dua akad utama, yaitu ada akad rahen, yaitu penyerahan barang sebagai jasa jaminan hutang, dan yang kedua itu ada akad ijaroh, yaitu penyewaan tempat dan nasabah memiliki dasar transaksi yang nyata, bukan sekedar bunga atas uang. Perbedaan ini sangat terasa pada aspek pelelangan barang. Jika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo, kedua lembaga akan melakukan lelang. Namun, dalam pegadaian konvensional, kelebihan uang hasil pelakuan lelang itu seringkali menjadi prosedur administratif yang jika tidak diambil dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun, maka uang tersebut akan menjadi milik perusahaan. Sedangkan dalam pegadaian syariah, jika ada selisih lebih dari hasil lelang setelah dikurangi hutang dan biaya administratif, pihak pegadai wajib memberitahu dan mengembalikan uang tersebut kepada nasabah. Tetapi jika nasabah tidak mengambilnya, uang tersebut tidak boleh diakui sebagai keuntungan perusahaan, melainkan harus disalurkan sebagai dana kebajikan atau dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, pegadaian syariah lebih menekankan pada aspek tolong-menolong dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.